Peradaban Inka. Peradaban Inka berkembang di Peru kuno antara tahun 1400 sampai 1533 Masehi. Dan kerajaan mereka akhirnya meluas ke seluruh Amerika Selatan bagian barat, dari Quito di utara hingga Santiago di selatan, menjadikannya kerajaan terbesar yang pernah ada di Amerika dan terbesar di dunia pada saat itu. Tak gentar dengan lingkungan Andes yang seringkali keras, suku Inka menaklukkan orang dan mengeksploitasi lanskap dalam pengaturan yang beragam seperti dataran, pegunungan, gurun, dan hutan tropis. Terkenal karena seni dan arsitekturnya yang unik, mereka membangun bangunan indah dan megah di semua daerah yang mereka taklukkan. Adaptasi spektakuler dari pemandangan alam dengan teras sering, jalan raya, dan permukiman puncak gunung terus mengesankan dunia modern di situs Machu Picchu. Seperti halnya budaya Amerika kuno lainnya, asal mula sejarah suku Inka sulit diungkap dari mitos yang mereka ciptakan sendiri. Bukti arkeologis mengungkapkan bahwa pemukiman pertama di lembah Cusco berasal dari tahun 4500 sebelum Masehi, ketika komunitas pemburu pengumpul menduduki daerah tersebut. Namun Cusco hanya berperan penting pada awal periode menengah akhir, antara 1000 sampai 1400 Masehi. Sebuah proses penyatuan wilayah terjadi dengan kedatangan pemimpin besar Inka pertama, yaitu Pachacuti, dan kekalahan Chanca pada tahun 1438 Masehi. Inka mulai memperluas wilayahnya, yang akhirnya berhasil membangun sebuah kerajaan yang membentang melintasi Andes, menaklukkan orang-orang seperti peradaban Lupaka, Kola, Cimor, Huanca di sepanjang jalan. Setelah didirikan, sistem pajak dan administrasi nasional diberlakukan dan mengkonsolidasikan kekuatan Cusco. Kebangkitan kerajaan Inka sangat cepat. Suku Inka sendiri menyebut kerajaan mereka Tawantinsuyo, yang berarti tanah 4/4 atau 4 bagian bersama. Cusco dianggap sebagai pusar dunia yang memancarkan jalan raya dan garis penampakan suci keempat penjuru angin. Wilayahnya tersebar di seluruh Ekuador kuno, Peru, Chili Utara, Bolivia, dataran tinggi Argentina, dan Kolombia Selatan, dan membentang sepanjang 5.500 km dari utara ke selatan. 40.000 suku Inka memerintah wilayah yang sangat luas dengan sekitar 10 juta subjek yang berbicara dalam lebih dari 30 bahasa yang berbeda. Suku Inka menyimpan daftar raja-raja mereka sehingga kita mengetahui nama-nama seperti Pachacuti, Tupa, dan Huayna Capac. Sapa Inka adalah penguasa absolut dan menjalani kehidupan yang sangat mewah. Minum dari cangkir emas dan perak, memakai sepatu perak, dan tinggal di istana yang dilengkapi dengan tekstil terbaik. Bahkan dirawat setelah kematiannya saat suku Inka membuat mumi penguasa mereka. Untuk tujuan pajak, sensus penduduk dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kelipatan 10 mirip dengan matematika modern. Karena tidak ada mata uang Inka, maka pajak dibayarkan dalam bentuk barang atau kerja wajib. Lahan pertanian dan ternak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk agama, negara, dan dewa, untuk penguasa Inka, dan untuk petani sendiri. Komunitas lokal juga membantu membangun dan memelihara proyek-proyek kekaisaran seperti sistem jalan yang membentang di seluruh kekaisaran. Untuk melacak semua statistik ini, suku Inka menggunakan kipu, rangkaian simpul dan tali canggih yang juga sangat mudah dipindahkan, serta dapat merekam desimal hingga 10.000. Ibu kota Inka Cusco adalah pusat agama dan administrasi kekaisaran dan memiliki populasi hingga 150.000 orang pada puncak kejayaannya. Didominasi oleh kompleks Coricancha atau kuil matahari yang dilapisi emas suci dan bertabur batu zamrud.
Situs sakral Inka dapat digunakan untuk melakukan pengamatan astronomi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Upacara keagamaan berlangsung menurut penanggalan astronomi, khususnya pergerakan matahari, bulan, dan Bima Sakti. Prosesi dan upacara juga bisa dihubungkan dengan pertanian, terutama musim tanam dan panen. Situs paling suci Inka adalah Pulau Matahari Titicaca dan juga kuil Pachacamac. Ritual keagamaan Inka juga melibatkan pemujaan leluhur seperti yang terlihat melalui praktik mumifikasi dan memberikan persembahan kepada dewa berupa makanan, minuman, dan bahan berharga. Pengorbanan baik hewan maupun manusia termasuk anak-anak juga dilakukan untuk menenangkan dan menghormati para dewa dan memastikan kesehatan raja yang baik. Ahli batu suku Inka membangun gedung-gedung besar, dinding, dan benteng menggunakan balok-balok batu yang dipasang bersama-sama sehingga tidak diperlukan adukan semen. Bangunan-bangunan ini dapat bertahan dari gempa bumi dahsyat yang sering melanda wilayah tersebut. Bentuk trapesium miring yang khas dan pasangan bata halus dari bangunan Inka sangat indah dan menjadi simbol dominasi Inka yang dapat dikenali di seluruh kekaisarannya. Gudang penyimpanan satu kamar kolka dibangun dari batu dan berventilasi baik. Mereka berbentuk bulat dan menyimpan jagung atau persegi untuk kentang dan umbi-umbian. Kalanka adalah aula yang sangat besar yang digunakan untuk pertemuan komunitas. Bangunan yang lebih sederhana termasuk kanca atau sekelompok bangunan kecil satu kamar dan persegi panjang, dengan atap jerami yang dibangun di sekitar halaman yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Kanca adalah ciri khas arsitektur kota Inka dan idenya diekspor ke daerah taklukan. Pembuatan teras ring untuk memaksimalkan luas lahan untuk pertanian, terutama untuk jagung, adalah praktik Inka lainnya yang mereka ekspor kemanapun mereka pergi. Teras-teras ini seringkali mencakup kanal karena suku Inka ahli dalam mengalihkan air, membawanya melintasi jarak yang sangat jauh, menyalurkannya ke bawah tanah dan menciptakan saluran keluar dari air mancur yang spektakuler. Barang-barang diangkut melintasi kekaisaran di sepanjang jalan yang dibuat khusus dengan menggunakan lama dan kuli angkut, karena mereka tidak memiliki kendaraan beroda. Jaringan jalan Inka mencakup lebih dari 40.000 km dan selain memungkinkan pergerakan tentara, administrator, dan perdagangan barang dengan mudah, itu juga merupakan simbol visual yang sangat kuat dari otoritas Inka atas kerajaan mereka. Jalan-jalan memiliki stasiun peristirahatan di sepanjang jalannya, dan ada juga sistem pelari berantai yang membawa pesan hingga 240 km dalam satu hari dari satu pemukiman ke pemukiman lainnya. Seni Inka paling baik dilihat dari logam yang sangat halus, keramik, dan tekstil. Desainnya seringkali menggunakan bentuk geometris yang dikerjakan secara teknis dan distandarisasi. Desain papan catur menonjol sebagai desain yang sangat populer. Salah satu alasan desain berulang adalah karena tembikar dan tekstil seringkali diproduksi untuk negara sebagai pajak, sehingga karya seni mewakili komunitas tertentu sebagai warisan budaya mereka. Kerajaan Inka didirikan dan dipertahankan oleh kekuatan dan penguasa Inka sangat sering tidak populer dengan rakyatnya, terutama di wilayah utara. Situasi di mana penakluk Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro akan memanfaatkan sepenuhnya kondisi ini di dekade pertengahan abad ke-16 Masehi. Kerajaan Inka pada kenyataannya masih belum mencapai tahap kedewasaan terkonsolidasi ketika menghadapi tantangan terbesarnya. Pemberontakan tersebar luas dan suku Inka terlibat dalam perang di Ekuador di mana ibu kota Inka kedua didirikan di Quito. Yang lebih serius, suku Inka dilanda wabah penyakit Eropa seperti cacar yang telah menyebar dari Amerika Tengah, bahkan lebih cepat dari penjajah Eropa itu sendiri. Dan gelombang tersebut membunuh 65 hingga 90% populasi yang mengejutkan.
Penyakit seperti itu menewaskan Huayna Capac pada tahun 1528 Masehi. Dan dua putranya, Huáscar dan Atahualpa, bertempur dalam perang saudara untuk menguasai kekaisaran, tepat ketika para pemburu harta karun Eropa tiba. Kombinasi faktor-faktor inilah, adanya pemberontakan, penyakit, dan invasi yang sempurna, membawa jatuhnya kerajaan Inka yang perkasa, terbesar, dan terkaya yang pernah ada di Amerika.